Para mahasiswa sekalian dan para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai gade. Sekarang memasuki pembahasan pada bagian yang kedua. Pada pembahasan bagian kedua ini kita akan membahas mengenai hak-hak kreditur pemegang atau penerima gade, kewajiban kreditur penerima gade, dan juga mengenai sifat-sifat gade. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hak-hak kreditur penerima gade. Terdapat beberapa hak yang dimiliki seorang kreditur penerima gade. Yang pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 1155 ayat 1. Dalam pasal 1155 ayat 1 disebutkan apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gade bercidra janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadenya di muka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Ketentuan pasal 1155 ayat 1 ini biasa dikenal dengan istilah eksekusi atas dasar kekuasaan sendiri atau disebut juga parate eksekusi yang dimiliki seorang kreditur penerima gade. Disebutkan dalam kalimat awal apabila debiturnya wan prestasi. Apabila debitur pemberi gade wan prestasi, maka kreditur berhak melakukan penjualan benda gade atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atau melalui bantuan kantor lelang. Ini yang dinamakan penjualan atas kekuasaan sendiri. Kapan debitur dikatakan wan prestasi? Disebutkan dalam pasal 1155 ayat 1. Ini yang tidak lain merupakan penerapan ketentuan pasal 1238 tentang wan prestasi. Kapan seorang debitur dapat dinyatakan melakukan wan prestasi? Ada dua kemungkinan, apakah perjanjian pokoknya itu ditentukan berdasarkan ketentuan waktu ataukah tidak. Ketentuan waktu yang sifatnya memutus atau verbal termin. Apabila perjanjian pokoknya didasarkan pada ketentuan waktu yang bersifat memutus atau verbal termin, maka dengan dilewatkannya waktu untuk berprestasi, maka debitur telah berada dalam keadaan wan prestasi. Atau apabila prestasi itu menjadi tidak lagi bermanfaat bagi kreditur apabila dilaksanakan setelah lewat waktu. Selanjutnya, apabila perjanjian itu ternyata tidak dibuat dengan ketentuan waktu yang bersifat memutus atau
tidak ditentukan berdasarkan ketentuan waktu, maka untuk menyatakan debitur berada dalam keadaan wan prestasi harus terlebih dulu dilakukan suatu peringatan atau somasi. Apabila setelah dilakukan peringatan ataupun somasi debitur tetap tidak melakukan pembayaran, barulah debitur dikatakan melakukan wan prestasi. Intinya dalam pasal 1155 ayat 1 bahwa apabila debitur melakukan wan prestasi, debitur sudah berada dalam keadaan wan prestasi, kreditur berhak menjual barang gade atas kekuasaan sendiri yang dinamakan eksekusi berdasarkan parate eksekusi. Eksekusi yang siap di tangan, siap dilaksanakan tanpa perlu campur tangan pengadilan. Ketentuan mengenai parate eksekusi yang ada pada jaminan gade ini berlaku demi hukum, kecuali para pihak memperjanjikan sebaliknya. Ini didasarkan pada kata-kata atau kalimat awal pasal 1155 ayat 1. Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain. Jadi sepanjang para pihak tidak menyimpangi ketentuan pasal 1155 ayat 1, maka berlaku demi hukum hak untuk melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi. Selanjutnya masih di dalam rangkaian ketentuan pasal 1155, yaitu yang diatur dalam ayat 2 pasal 1155. Dikatakan jika barang gadenya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut asal dengan perantaraan dua orang maklar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu. Dalam ayat 2 pasal 1155 ini menyebutkan kalau barang gadenya berupa barang-barang perdagangan, barang yang memang digunakan atau barang itu merupakan barang perdagangan, barang yang untuk kegiatan usaha, maka penjualannya kalau itu berupa barang-barang perdagangan dapat dijual melalui pasar. Atau kalau barang gadenya berupa efek-efek atau lebih luasnya adalah surat-surat berharga, benda-benda bergerak yang tidak berwujud, dapat dijual melalui bursa atau bursa efek. Tetapi penjualan baik itu barang-barang perdagangan ataupun efek-efek atau surat-surat berharga itu harus dilakukan dengan perantaraan dua orang maklar yang ahli di dalam penjualan barang-barang tersebut. Selanjutnya kita bicarakan hak kreditur yang lain yang diatur dalam pasal 1156 ayat 1. Dikatakan bagaimanapun apabila si berutang atau si pemberi gade bercidra janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadenya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya. Ketentuan pasal ini mengatur mengenai tata cara penjualan benda gade yang tidak melalui lelang. Apabila kreditur menghendaki tata cara penjualan yang tidak melalui lelang, karena penjualan melalui lelang bisa memakan waktu yang cukup lama dan ada kemungkinan harganya juga menjadi lebih rendah.
Oleh karena itu, kreditur bisa melakukan penjualan benda gade tanpa melalui lelang, asal dengan mengajukan permohonan kepada hakim, yaitu supaya hakim menentukan cara penjualan benda gade yang tidak melalui lelang. Ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang dapat mengabulkan bahwa barang gadenya akan tetap berada pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya. Kalimat terakhir pasal 1156 ayat 1 ini maksudnya adalah kreditur meminta ditetapkan, diberikan hak untuk membeli sendiri barang gade. Kata-kata barang gadenya tetap pada si berpiutang maksudnya adalah kreditur diberi hak untuk membeli barang gade dengan harga yang ditetapkan oleh hakim, untuk nantinya digunakan untuk membayari utangnya debitur atau tagihan kreditur meliputi tagihan pokok beserta bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur. Dalam ketentuan pasal 1156 ayat 1 ini terdapat dua hak kreditur. Pertama, hak untuk meminta hakim agar menetapkan penjualan tanpa melalui lelang, dan yang kedua, menuntut agar barang itu dibeli sendiri oleh kreditur dengan harga yang ditetapkan oleh hakim. Masih ada hak kreditur yang lain yang diatur dalam pasal 1158 ayat 1. Dikatakan, jika suatu piutang digadekan, sedangkan piutang ini menghasilkan bunga, maka si berpiutang boleh memperhitungkannya dengan bunga yang harus dibayar kepadanya. Pada pembahasan awal kita sudah membicarakan bahwa objek gade bisa berupa benda bergerak bertubuh atau benda bergerak tidak bertubuh, atau benda bergerak berwujud ataupun benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud ini adalah tagihan-tagihan, hak tagih atau piutang. Apabila piutang atau hak tagih yang dijadikan objek gade merupakan piutang atau tagihan yang menghasilkan bunga, maka kreditur mempunyai hak untuk memperhitungkan bunga, pendapatan bunga dari tagihan-tagihan itu untuk dikompensasikan dengan bunga atas pinjaman pokok. Ini hak kreditur yang keempat. Selanjutnya, hak kreditur yang kelima diatur dalam pasal 1159 ayat 1. Selama si pemegang gade tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gade, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya uangnya, yang untuk menjamin barang gadenya yang telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadenya. Ketentuan pasal 1159 ayat 1 ini mengatur mengenai hak retensi seorang kreditur penerima gade, yang intinya bahwa seorang kreditur penerima gade berhak menahan barang gade sampai semua kewajiban debitur dibayar, sampai debitur membayar semua kewajiban utangnya meliputi utang pokok, bunga, dan biaya-biaya yang ditanggung oleh kreditur, termasuk biaya untuk melakukan penagihan dan juga biaya penyelamatan barang gade.
apa yang menjadi kewajiban debitur harus dibayar dulu. Sebelum debitur membayar semua kewajiban utangnya, kreditur berhak menahan benda gade. Ketentuan pasal 1159 ayat 1 juga berisikan bahwa gade berisikan suatu asas bahwa barang gade tidak dapat dibagi-bagi. Artinya seorang debitur tidak dapat menuntut dilepaskannya sebagian benda gade dengan alasan telah membayar sebagian kewajiban utangnya. Ini apabila barang gade terdiri dari beberapa barang. Sebaliknya, seorang kreditur mempunyai hak retensi, hak menahan barang gade sampai debitur membayar semua kewajiban utangnya. Masih ada lagi ketentuan pasal 1159 ayat 2. Dikatakan jika di antara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu utang kedua yang dibuatnya sesudah saat pemberi gade, dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran utang itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadenya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barang gadenya bagi pembayaran utang keduanya. Ketentuan pasal 1159 ayat 2 ini juga mengatur mengenai hak retensi. Bahwa hak retensinya kreditur penerima gade meliputi pula terhadap utang debitur yang kedua dan seterusnya. Dalam hal ini apabila sesudah adanya utang yang pertama, kemudian antara kreditur debitur terjadi pula utang yang kedua, sepanjang utang yang kedua ini juga sudah jatuh tempo, maka kreditur tetap dapat menahan benda itu sampai debitur membayar semua kewajiban utangnya, sekalipun tidak diperjanjikan bahwa utang yang kedua itu juga dijamin dengan gade. Selanjutnya kita bicarakan mengenai kewajiban penerima gade. Diatur dalam pasal 1156 ayat 2 tentang hal penjualan barang gade. Dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gade selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama. Ketentuan pasal 1156 ayat 2 intinya mengatur mengenai kewajiban kreditur untuk memberitahukan kepada debitur atau pemberi gade ketika akan mengadakan penjualan atau eksekusi benda gade. Pada masa yang lalu, pemberitahuan bisa dilakukan melalui telegram atau melalui pos. Tetapi kalau saat sekarang ini sarana komunikasi sudah semakin canggih, bisa menggunakan perangkat melalui IT, ya, informasi dan transaksi elektronik. Untuk saat sekarang komunikasi sudah sangat maju. Intinya seorang kreditur wajib memberitahukan kepada debitur atau pemberi gade ketika akan melakukan eksekusi benda gade. Yang kedua, diatur dalam pasal 1157 ayat 1
Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Kewajiban lain seorang kreditur penerima gade adalah merawat barang gade, menjaganya dengan sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai barang gade. Apabila hal itu terjadi karena kelalaian di dalam merawat barang gade. Jadi di sini ada dua kewajiban, merawat barang gade dan menanggung atas hilang atau berkurangnya seperti rusaknya barang gade itu yang terjadi karena kelalaian di dalam merawat barang gade. Selanjutnya ada ketentuan yang dinamakan larangan dalam gade. Ketentuan yang sifatnya larangan, yaitu yang diatur dalam pasal 1154 ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan apabila si berutang atau si pemberi gade tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadekan. Dalam ayat 2, segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal. Pasal 1154 ayat 1 ini mengatur mengenai janji milik, bahwa janji milik ini dilarang oleh undang-undang. Artinya tidak boleh di dalam perjanjian gade itu diperjanjikan bahwa apabila debitur wan prestasi, maka barang gade menjadi miliknya kreditur. Kalau toh hal itu diperjanjikan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ini adalah aturan yang bersifat larangan. Tujuannya adalah melindungi hak-hak atau kepentingan pemberi gade. Karena pada umumnya barang gade nilainya lebih tinggi dari utang yang dijamin dengan gade. Maka tidak selayaknya hanya karena wan prestasinya debitur, barang gade secara otomatis menjadi miliknya kreditur. Kewenangan atau haknya kreditur adalah menjual barang gade. Jadi kalau kreditur ingin memiliki barang gade, harus melalui proses membeli barang itu. Jadi harus ada pembicaraan atau tawar-menawar dengan debitur ketika debitur telah berada dalam keadaan wan prestasi. Kalau kemudian diperjanjikan setelah debitur wan prestasi, kemudian diperjanjikan barang itu dibeli oleh kreditur atau akan menjadi miliknya kreditur, itu boleh saja sepanjang itu terjadinya peralihan hak milik bukan semata-mata karena wan prestasi, tetapi karena kesepakatan dengan debitur setelah debitur berada dalam keadaan wan prestasi. Sekali lagi, janji milik dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 1154 ayat 1. Janji milik atau disebut juga milik beding. Yang terakhir, kita akan membicarakan mengenai sifat-sifat gade. Yang pertama, gade bersifat asesor. Nah, perjanjian gade sebagai perjanjian jaminan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan diadakan semata-mata untuk menjamin pemenuhan suatu perikatan atau perjanjian pokok tertentu. Yang kedua, gade bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Tadi sebagaimana diatur dalam pasal 1159 ayat 1. Seorang debitur pemberi gade tidak dapat menuntut dibebaskannya sebagian benda gade dengan alasan telah membayar sebagian utangnya.
Sebaliknya, seorang kreditur mempunyai hak menahan benda gade sampai semua kewajiban debitur dibayar, sampai debitur membayar semua kewajiban utangnya, meliputi utang pokok, bunga, dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh seorang debitur. Selanjutnya, dalam gade dikenal dengan asas droit de préférence, bersifat droit de préférence. Artinya, tagihan yang dijamin dengan gade menjadi tagihan preferen. Begitu juga kreditur pemegang gade berkedudukan sebagai kreditur preferen yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan para kreditur konkuren. Dalam gade juga menganut asas droit de suite atau mempunyai sifat droit de suite. Hak gade mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Seorang kreditur pemegang gade dapat menuntut di tangan siapapun benda itu berada. Misalkan benda itu hilang atau dicuri, atau benda itu telah dialihkan oleh seorang debitur, seorang kreditur pemegang gade tetap dapat melaksanakan hak-haknya. Di antaranya hak untuk melakukan eksekusi benda gade. Yang terakhir, gade bersifat separatis, ya. Kedudukan kreditur pemegang gade di atas kedudukan kreditur kepailitan. Walaupun debiturnya dijatuhi putusan pailit, seorang kreditur pemegang gade tetap dapat melaksanakan hak-haknya sebagai kreditur preferen yang didahulukan dibandingkan kreditur berdasarkan kepailitan. Demikian pembahasan kita mengenai gade, dan sampai di sini bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.